Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Zil atau naungan yang Allah turunkan di padang Sahara atas mereka kaum Israel itu sangat berperan penting. Karena Sahara tentu sangat luas, terbuka, di mana panas terik matahari membakar mereka. Ketika ada zil atau awan menaungi mereka, maka akan diiringi dengan angin-angin yang sepoi, yang menambah kenikmatan di samping keteduhan ke atas mereka. Bahkan di samping itu juga, di samping adanya naungan awan yang Allah turunkan di atas mereka, Allah juga menurunkan kepada mereka berupa makanan, yaitu alman wa salwa. Dan mereka sangat membutuhkan ketika itu kepada makanan yang penuh gizi untuk menguatkan mereka. Yang tentunya mereka makan apa adanya di Sahara tersebut, tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan ala kadarnya. Tapi setelah itu mereka mendapat nikmat dari Allah, dan selama mereka bingung itu 42 tahun, mereka mendapat nikmat yang besar seperti itu. Ya. Allah mengatakan, "Wa anzalna 'alaikumul manna wa salwa, kulu min thayyibati ma razaqnakum." Dan kami turunkan atas mereka kaum Israel sejenis madu hutan yang ada di bukit di sekitar itu, dan juga burung-burung sejenis burung merpati yang gemuk dan menyehatkan dan mudah ditangkap dengan jinak. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai Bani Israel, makanlah nikmat-nikmat yang indah itu, dan syukurlah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua kenikmatan di sini. Ya, nikmat tempat tinggal, yaitu adanya zil, adanya naungan, dan nikmat makan. Jadi kenikmatan bagi manusia ini yang paling utama adalah tempat istirahat, tempat tinggal, baik berupa rumah atau berupa apapun. Ketika ada tempat tinggal yang membuat orang itu tenang, bisa istirahat, itu satu nikmat yang besar. Nikmat tempat tinggal, nikmat yang luar biasa. Coba bayangkan ketika seorang atau satu keluarga atau masyarakat bertempat tinggal di tempat yang terbuka atau di perkemahan misalnya, ya, yang mudah ditiup angin, yang terkena terik panas matahari, yang tidak ada keamanan misalnya, itu merupakan sesuatu yang menyiksa tentunya. Tapi ketika sekelompok manusia tinggal di satu tempat, di satu rumah, di apartemen, ya, yang aman, tentram, dan membahagiakan, itu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat pertama. Nikmat kedua adalah makanan. Ya, ketika makanan itu menyehatkan, menguatkan, tidak mendatangkan penyakit, itu pun nikmat yang berikutnya. Ini kaum Bani Israel, Allah berikan kenikmatan yang luar biasa, berupa naungan yang menyejukkan, yang indah dan menyenangkan, serta membuat mereka aman. Yang kedua, nikmat berupa makanan. Allah datangkan, Allah turunkan burung-burung yang jinak, yang gemuk-gemuk. Mereka tangkap dengan mudah, dan mereka sembelih, dan mereka makan tiap hari dengan burung-burung itu. Juga madu, mereka pergi ke bukit di sekitarnya, banyak pohon-pohon di sekitar itu. Kemudian Allah kirim lebah sehingga melahirkan madu-madu yang asli, madu-madu hutan tersebut. Ini menguatkan mereka, mencerdaskan mereka, dan membuat mereka tenang. Itu nikmat dari Allah. Kenapa demikian? Karena mereka bertaubat, mereka kembali kepada Allah. Jadi kita pun ketika kita kembali kepada Allah, mentaati perintahnya, menjauhkan larangannya, betul-betul tunduk pada Al-Quran, kepada Rasulullah, dan kepada para penerus perjuangan dan dakwah Rasulullah, yaitu para ma'sumin, pasti Allah akan menurunkan berbagai macam nikmatnya kepada kita. Tapi kalau kita maksiat, maka yang ada adalah siksaan, bencana, petaka, termasuk corona sekarang ini adalah petaka dan bencana yang Allah turunkan dengan hukum sunnatullah atau kasaritas yang sampai kepada umat manusia. Itu akibat pembangkangan, kejahatan, kezaliman, dan maksiat manusia itu sendiri. Karena itu kata Allah, wa ma zalamuna, dan mereka orang-orang yang fasik, orang-orang yang zalim, yang mengingkari perintah kami, kata Allah, mereka tidak menzalimi kami. Walakin kanu anfusahum yadzlimun, tapi mereka sebenarnya ketika mereka bermaksiat, ketika mereka membangkang, tidak mentaati perintah Allah, mereka sebenarnya menzalimi, menyakiti, menyiksa diri mereka sendiri. Ya. Jadi alman wasalwa menurut para mufassir ada ikhtilaf sedikit.
Alman sejenis madu yang sangat lezat rasanya dan manis. Sedangkan salwa adalah sejenis burung, seperti burung merpati, lebih gemuk dan mudah ditangkap. Itu nikmat yang Allah turunkan kepada kaum Bani Israel. Sekarang kita lihat betapa banyak nikmat Allah berikan kepada kita. Lihat hasil lautan, hasil hutan, hasil pertanian, sangat banyak, luar biasa, penuh dengan kenikmatan dari Allah. Tetapi kalau kita bermaksiat, tidak mentaati Allah, bahkan menentang ajakan dan perintah para ma'asumin, keluarga Nabi yang suci, maka yang datang adalah berupa penyakit. Akibatnya makanan yang dihasilkan dari bumi itu menimbulkan penyakit akibat kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapat kita simpulkan dari kisah ini bahwa Allah tidak menzalimi hambanya sama sekali. Allah tidak menyakiti, tidak menurunkan penyakit dan bencana kepada hambanya sama sekali, melainkan akibat dari kezaliman dan kefasikan serta pengingkaran hamba itu sendiri. Ya. Jadi kalau kita betul-betul menjalankan perintah Allah, mentaati Allah, pasti yang ada hanyalah keberkahan dari langit dan dari bumi. Walau anna ahlal Qur'an wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Sekiranya penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa secara sungguh-sungguh, pasti kami, kata Allah, menurunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Semua akan mendatangkan kebahagiaan, bahagia di dunia dan bahagia juga di akhirat insyaallah. Kemudian pada ayat yang ini kita saksikan bahwa kata-kata anzalna, kami turunkan, ini betul-betul merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kaum Bani Israel. Wa anzalna alaikum, dan kami turunkan. Ini menunjukkan bahwa kaum Bani Israel dihormati oleh Allah akibat taubat mereka. Jadi orang yang bertobat akan Allah muliakan. Allah akan berikan kenikmatan dengan penuh kehormatan, kemuliaan yang luar biasa. Itu ungkapan wa anzalna alaikumul manna wa anzalna alaikum manna wassalwa. Dikata anzalna menggunakan kami, dan anzala menunjukkan bahwa mereka dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata-kata al-ghamam, ma huwa al-ghamam? Apa itu ghamam? Qila, dikatakan al-ghamamu was-sahabu bima'nan wahid. Al-ghamam dan as-sahab maknanya satu, yaitu semacam awan. Ya. Wa qila al-ghamamu huwa as-sahabul abyad. Juga ada yang bilang bahwa ghamam itu artinya awan putih. Ya, kita tahu bahwa proses terjadinya hujan itu di mana angin membawa air dari daratan, dari lautan, kemudian diangkat ke atas ke langit, kemudian membentuk awan-awan putih, kemudian ketika ditiupkan kembali akan menurunkan hujan. Ya, di awan putih itu awan yang menyejukkan, yang membuat indah, sehingga ketika bertiup angin sepoi-sepoi menambah kenikmatan yang dinikmati oleh kaum Israel di saat itu. Walau gamamu fil asli min al-gham wa huwa taghtiyatu syai'. Dan ghamam asal maknanya adalah dari al-gham, yaitu menutupi segala sesuatu. Jadi disebut al-ghamam karena dia menutupi padang sahara yang ditinggal atau yang tinggal di situ kaum Bani Israel. Di atas kepala mereka terdapat al-ghamam, yaitu awan putih, sehingga mereka merasa aman, merasa tenang, sejuk dan damai. Dan kita ingat kisah ketika Rasulullah masih kanak-kanak, masih kecil, ketika diajak pergi berdagang ke Syam, ke Syria waktu itu. Kemudian di tengah jalan, di tengah terik panas matahari, awan mengikuti Rasulullah, melindungi dan mengayomi Rasulullah. Ini salah satu mukjizat dari Allah yang Allah berikan kepada Rasulullah ketika beliau masih kecil. Itu merupakan tanda-tanda kenabian dan sebagai tanda bahwa beliau adalah manusia atau anak yang betul-betul mendapat kehormatan dan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu setiap orang yang betul-betul mentaati Allah, menjalankan semua perintahnya, menjauhkan semua larangannya, pasti Allah akan berikan kenikmatan. Allah akan berikan kehormatan dan akan dihormati oleh orang lain.
Allah akan berikan rasa cinta pada orang lain untuk mencintai kepada orang yang mentaati perintah Allah tersebut.